di saat semacam ini beliau berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Beliau katakan di dalam ucapannya, beliau mengatakan, ayuhan nas qad adhallakum syahrun azimun mubarak. Wahai manusia sekalian, telah datang kepada kalian bulan yang agung yang penuh dengan keberkahan, bulan yang terdapat di dalamnya malam Lailatul Qadar, bulan yang apabila kita mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara atau dengan ibadah yang sunnah, pahalanya menjadi ibadah yang fardu. Apabila kita mendekatkan diri dengan melakukan ibadah yang fardu, dilipat gandakan menjadi 70 kali fardu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dimana puasanya menjadi kewajiban dan qiyamul lail di malam harinya menjadi bagian dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Baginda Rasul SAW mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nabi SAW di dalam hadis yang sahih bersabda bahwasanya barang siapa yang puasa di bulan Ramadan dalam keadaan iman, dalam keadaan mengharap ridha dan karunia Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu oleh Allah. Dan barang siapa yang bangun malam hari Ramadan dengan keimanan dan mengharap keridhaan Allah serta ketulusan, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan adalah syahrul qiyam, bangun ke bulan di mana kita diajak untuk bangun di malam hari, dianjurkan untuk memakmurkannya dengan salat tarawih, dengan Al-Quran, dengan ibadah kepada Allah, dengan tahajud, dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua mengajarkan kita untuk menjalin hubungan yang erat dengan Allah, mengajarkan kita bagaimana kita cinta kepada Allah, untuk menjalin hubungan yang bagus, yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, jalinan cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan dari Allah diberikan kepada kita sekalian untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena itu jangan kita sia-siakan bulan suci Ramadan yang hanya sesaat ini. Kita tahu kalau udah datang bulan Ramadan, hari demi hari dengan cepat berlalu. Tahu-tahu udah pertengahannya, tahu-tahu udah tinggal 10 hari terakhir bulan Ramadan, tahu-tahu kita udah menunggu lebaran, tahu-tahu udah berlalu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mewarnainya dengan ketaatan kepada Allah. Tutup televisi, tutup media sosial. Saatnya kita menjalin cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Saatnya kita sibuk dengan Allah, saatnya kita fokus dengan Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa huwa syahrus sabar wa sabar thawabuhul jannah. Bulan suci Ramadan adalah bulan kesabaran, dan kesabaran anugerahnya dari Allah adalah surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa huwa syahrul muasa. Bulan suci Ramadan adalah bulan untuk berbagi, bulan untuk kepedulian, bulan untuk berinfak dan sedekah. Jangan pernah takut miskin ketika kita berinfak di jalan Allah. Nabi ditanya oleh para sahabatnya, hal yang gusul mal bersedekah, apakah harta akan berkurang dengan sedekah? Beliau dengan tegas menjawab, la bal yazdad, bal yazdad, bal yazdad. Tidak, bahkan bertambah dan bertambah dan bertambah ketika harta diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di bulan suci Ramadan secara khusus beliau mengatakan di dalam khutbahnya, beliau katakan, huwa syahrun yazdadu rizqul mu'minu fi, bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan di mana rezekinya orang-orang beriman ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sahih Bukhari, Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan hina yanzilu alaihi al-Quran hina yanzilu alaihi Jibril fayudarisul Quran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad bil khair min ar-rihil mursalah. Beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, dan terlebih lagi di bulan suci Ramadan tatkala beliau bertadarus Quran dengan Sayyidina Jibril alaihi salam. Artinya apa? Di bulan suci Ramadan pengaruh Al-Quran, pengaruh mujalasatus sholihin akan nampak di dalam perilaku seseorang, akan nampak di dalam kedermawanan seseorang, akan nampak di dalam hati seseorang ketika dia berpaling dari dunia dan dia infakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, fala Rasulullah ajwada bil khair min ar-rihil mursalah. Nabi Muhammad itu lebih dermawan di dalam kebaikan daripada angin yang menghembus. Kita kalau lihat angin menghembus, dia menghembus semuanya kena hembusan angin.
tanpa pandang bulu, dan demikianlah kedermawanan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan lidunubi wa idghara gabatihi minan nar wa kana lahu minal ajr mithla ajrihi min ghairi an yuntaqasa minhu syai'. Nabi SAW mengatakan, orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka ganjarannya dari Allah ampunan atas dosa-dosanya, dimerdekakan oleh Allah dari siksa api neraka, dan dia mendapatkan pahala orang yang puasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang puasa tersebut. Satu sahabat bilang, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru bihi shaim, tidak semua dari kita yang mampu memberikan buka puasa kepada orang lain. Maka Nabi SAW mengatakan bahwasanya anugerah besar ini tidak harus kita dengan harta yang banyak, sekalipun kita dengan kemampuan kita yang terbatas kita bisa meraih pahala tersebut. Beliau katakan, yu'tillahu hadzal thawaba liman fattara sha'iman ala madghati laban au tamratin au syarbatama. Nabi Muhammad mengatakan, Allah memberikan pahala besar ini kepada setiap orang yang memberikan buka puasa, sekalipun itu seteguk susu atau sebutir kurma atau seteguk air, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menegaskan, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idgun minan nar. Dia adalah bulan, permulaannya adalah rahmat, pertengahannya pengampunan, penghabisannya adalah pembebasan dari api neraka. Nabi mengatakan, man khaffafa fihi an mamlukihi kana idgu ragabatihi minan nar. Barang siapa yang meringankan beban budaknya, zaman dulu budak, zaman sekarang pegawai yang kerja kepada kita, pembantu yang ada di rumah kita, orang-orang yang bekerja bersama kita, barang siapa yang memberikan keringanan kepada mereka di dalam pekerjaan mereka, maka ganjarannya dari Allah, dia dibebaskan dari siksa api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal hadirun, inilah anugerah Allah yang diturunkan di bulan suci Ramadan. Karena itu jadikan puasa kita sebagai puasa yang terbaik. Siapa yang tahu, siapa di antara kita yang bisa menjamin mendapati bulan Ramadan tahun ini? Kalaupun dia mendapatinya, apakah dia bisa menghabiskannya sampai lebaran? Kalaupun dia bisa menghabiskannya, apakah dia mendapati bulan Ramadan tahun depan? Enggak ada yang tahu. Ajal di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa bertekad, bisa berniat, dan insya Allah kita bisa berbuat, tetapi semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sia-siakan waktu kita yang sesaat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Duniamu sesaat, jadikan di dalam ketaatan kepada Allah. Terus tujuan daripada puasa bukan hanya sekedar menahan diri dari makanan dan minuman, tetapi tujuan daripada puasa agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. La'allakum tattaqun, kata Allah. Nabi SAW di dalam hadisnya beliau mengatakan, man lam yada' qawla zur wa la 'amala bihi falaysa lillahi haja fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan dusta, maka sungguh Allah enggak perlu dari orang tersebut untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Karena sebab tujuan puasa bukan sekedar meninggalkan makanan dan minuman, tetapi meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang enggak meninggalkan kemaksiatan di bulan suci Ramadan, dia adalah orang yang rugi. Puasanya hanya sekedar surah wala syai' fil maghsurah, hanya sekedar fisik tapi enggak ada hakikat di dalamnya. Orang yang puasanya tidak membuahkan takwa, dia enggak mendapatkan pengampunan dari Allah. Nabi Muhammad bilang di dalam hadisnya, wailun liman adraka Ramadan falam yughfar lah, fa idza lam yughfar lahu fihi famata. Celaka orang yang tidak mendapatkan pengampunan Allah di bulan suci Ramadan. Kalau enggak dapat bulan Ramadan pengampunan Allah, mau kapan lagi diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala? Karena itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita sekalian. Allah jadikan Ramadan yang akan datang ini sebagai Ramadan yang terbaik bakal kita sekalian. Ramadan yang paling indah antara kita dengan Allah. Ramadan yang menjadikan kita bisa menjalin hubungan cinta dengan Allah.